Shalom. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang begitu cerah, kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan. Dengan pujian kita, dengan sembah kita, biar dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat nyanyikan pujian saat ku masuk ke hadirat. Haleluya Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan pada saat ini adalah dengan tema kebangkitan rohani umat Israel. Kebangkitan rohani umat Israel. Umat Israel adalah umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, dipimpinnya, dipeliharanya, dan diberkatinya di dalam segala hal. Nah, sama seperti kepada orang Israel, demikian pula Tuhan melakukan hal yang sama kepada kita semuanya. Dia menebus kita dari segala dosa kita dan mengampuni kita serta memimpin kita dalam segala langkah hidup kita hari lepas hari dan mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan
dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, kita selalu bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, pembacaan kita, mari kita datang pada kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan melihat bagaimana keadaan umat Israel yang kemudian dibangkitkan, dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Karena dalam kehidupan orang Israel, dalam Yehezkiel 37 ini mempunyai dua gambar diri yang satu sama lain sangat bertolak belakang. Yaitu gambar diri sebelum mereka dibangkitkan dan dipulihkan, dan gambar diri sesudah mereka dipulihkan atau dibangkitkan. Kita baca dulu ayat-ayat ini, pasal 37 Yehezkiel ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, kita berkata amin. Amin. Hal yang pertama yang saya sampaikan atau perlu kita renungkan dengan cermat dalam pembacaan kita tadi adalah tentang bagaimana keadaan orang Israel sebelum mereka dibangkitkan atau dihidupkan, dipulihkan kembali. Di dalam pembacaan kita ini dari ayat 2 sudah disebutkan dengan jelas tentang keadaan daripada umat Israel adalah gambar diri mereka seperti tulang-tulang yang kering. Tentu saja ini adalah tulang-tulang yang mati. Dan kemudian tulang-tulang yang kering ini dilihat berserakan di satu lembah. Jadi tidak beraturan. Tidak ada satu tulang yang nyambung dengan tulang yang lain. Masing-masing tulang ini tidak ada persatuan sama sekali. Tidak utuh, tidak berbentuk sesuatu tubuh yang utuh di mana semua tulang itu menyatu dalam satu wadah, dalam satu badan, satu tubuh. Tetapi dalam keadaan orang Israel di dalam pembacaan ini tidak utuh. Mereka seperti tulang-tulang yang kering yang berserakan, yang tidak beraturan di lembah. Kata firman Tuhan dalam penglihatan ini. Sesungguhnya siapa yang dimaksud tentang tulang-tulang yang kering ini? Ini bukanlah tulang-tulang yang terserak dari orang-orang yang telah mati, tetapi tulang-tulang kering ini ternyata adalah kehidupan
orang Israel, keadaan, kondisi orang Israel, anak-anak Tuhan. Maka itu saya tadi menyebutkan tentang gambar diri. Karena ini yang digambarkan, lalu diperlihatkan dan dilihat oleh Nabi tentang orang Israel. Orang Israel sendiri yang mengatakan tentang keadaan mereka. Mereka menyadari itu. Mereka tahu keadaan ini. Jadi mereka tentu tidak akan tersinggung dan tidak akan sakit hati bila disebutkan tulang-tulang. Karena mereka sendiri yang menyatakan itu. Mereka sendiri yang menyadari keadaan yang sesungguhnya tentang kehidupan mereka. Baca dan melihat bagaimana mereka sendiri yang menyadari dan mengatakannya. Ayat yang ke-11. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi mereka sendiri mengatakan bahwasanya tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Nah, kita lanjutkan dengan satu penelusuran kita berkaitan tentang tulang-tulang yang mati ini, yang kering ini. Kenapa? Bagaimana sehingga gambar diri orang Israel seperti tulang-tulang yang kering ini. Nah, kita baca dulu satu ayat dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 yang menyatakan bahwasanya hati yang gembira adalah laksana obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya, kita baca dengan lengkapnya. Firman Tuhan. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Menyadari dan mengatakan ini. Kenapa? Karena rupanya mereka sudah, dalam ayat 11 tadi kita sudah baca, Yeskel mengatakan pengharapan kami sudah lenyap. Artinya mereka sudah tidak punya pengharapan lagi menurut perkataan, menurut anggapan mereka. Tetapi sesungguhnya tidak, tetapi mereka salah menilai keadaan ini sebenarnya. Ada sesuatu yang mereka tidak yakini tentang Tuhan. Bagaimana mungkin seorang anak Tuhan yang dipelihara Tuhan dalam segala keadaan lalu tidak punya pengharapan? Lalu pengharapan orang percaya itu di mana dan bagaimana? Tentu saja tetap ada dalam Tuhan. Tetapi orang Israel itu sendiri yang tidak lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka sudah tidak memandang yang sebenarnya. Pikiran mereka, perasaan mereka sudah sangat negatif tentang diri mereka sendiri. Mereka sudah menilai diri mereka itu sesuatu yang bagaikan tulang-tulang yang kering, tulang-tulang yang mati itu, dan kemudian bertaburan, berserakan, ya. Salinan lama memakai kata bertaburan, berserakan. Karena tidak ada lagi connecting atau tidak menyambung antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Jadi masing-masing sudah hidup masing-masing. Artinya tanpa persatuan, tanpa kesatuan. Gambar diri mereka tidak ada yang gambar utuh, yang lengkap seperti gambar diri kita jasmania sekarang ini. Masih utuh dari
dari kepala sampai ke kaki kita, kalau digambar, kalau dilihat gambar hidup kita masih sangat utuh. Tetapi mereka sudah tidak seperti ini, tidak seperti yang kita sekarang ini rasakan dalam tubuh jasmania kita. Tulang-tulang itu tidak lagi menyatu dalam satu wadah. Yang tulang yang satu sudah lain tempat, tulang yang satu lagi sudah lain lokasi, berserakan, bertaburan, tidak teratur. Indonesia punya semboyan. Semboyannya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di Amerika ada satu negara bagian Kentucky namanya, yang mempunyai semboyan yang hampir sama dengan Indonesia. Bahwasanya kalau mana mereka katakan semboyan mereka itu, kalau kita bersatu maka kita akan berhasil. Tapi kalau kita berpisah, divided, kita akan gagal. Ya. Unity, kita akan berhasil. Tapi kalau kita divided atau berpisah, seperti Indonesia bercerai, kita akan gagal. We fail. Gagal. Artinya gagal dalam kehidupan, gagal dalam segala hal, dalam pekerjaan kita juga gagal. Kalau kita bercerai, kalau kita berpisah satu sama lain. Inilah gambar diri orang Israel secara keseluruhan pada masa Yehezkiel ini. Mereka tidak bersatu lagi. Mereka sudah bercerai satu sama lain. Gereja yang bagaimanapun bagusnya, jemaat yang bagaimanapun kayanya, tapi kalau tidak bersatu, gereja itu akan menjadi gereja yang lemah dan gereja yang akan menjadi gereja yang gagal dalam kehidupan, pelayanan maupun dalam pekerjaan. Bisa berkata amin? Jadi kalau demikian berarti dari sini, dari uraian ini kita sedang ditantang untuk memelihara kesatuan, memelihara persatuan. Itu maksud daripada ungkapan tadi, supaya kita bersatu. Jangan sampai kita terpisah satu sama lain, tidak saling menopang, tidak saling nyambung satu sama lain, tidak saling bersatu satu sama lain. Hidup masing-masing menurut keinginannya sendiri-sendiri. Nah, ini sesuatu yang merugikan kita secara keseluruhan sebagai jemaat, sebagai gereja. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Artinya apa? Sedang bergerak untuk bersatu. Padahal di dalam ayat yang keempat tadi, berserakan. Tetapi dalam ayat yang ketujuh, nah ini ketika mereka mau dipulihkan, itu mereka tulang-tulang itu berderak-derak dan bertemu satu sama lain. Tulang yang satu ketemu tulang yang lain. Bayangkan kalau tangan ini ada dua bagian tulang, ya, tulang bagian atas di biceps ini maupun tulang yang bagian bawah ini. Kalau ini terpisah, tapi kalau dia bersatu kembali antara tulang bawah dengan tulang atasnya, maka ini menjadi tangan yang kuat, yang bisa melakukan pekerjaan, bisa memegang sesuatu, mengangkat sesuatu. Tapi kalau terpisah, misalnya tulang kaki pun demikian, atau tulang-tulang bagian tubuh lainnya terpisah satu sama lain, maka dia akan juga tidak bisa bikin apa-apa. Dengan satu tulang dia tidak bisa bikin apa-apa, tetapi dengan tulang-tulang yang utuh, berapa banyak pun tulang yang ada dalam tubuh jasmani kita, tapi kalau dia utuh, dia bersatu, maka dia dapat mengerjakan pekerjaan yang besar dan Amen. kesatuan itu penting untuk kita.
Nah, faktor apa yang bisa membuat bersatu kembali tulang-tulang yang sudah tercerai-berai tadi? Apa faktornya? Apa yang menyebabkan persatuan kembali terjadi? Baik dalam kehidupan rohani orang Israel maupun dalam kehidupan rohani sidang jemaat Tuhan, yaitu saya dan saudara. Apa? Tentu ada faktor yang dapat membuat untuk kita bersatu kembali. Kalau orang Israel yang kita baca dalam ayat ini, ada dua faktor yang membuat mereka bersatu kembali. Dan saya yakini bahwasanya dua faktor ini masih relevan dengan kehidupan gereja pada masa ini. Dua faktor itu, yang pertama adalah firman Tuhan. Amin. Kita lihat ayat yang keempat, di mana disadakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, kepada tulang-tulang, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi, faktor yang pertama yang membuat kembali bersatunya tulang-tulang kering ini adalah firman Tuhan. Amin. Mendengarkan firman Tuhan. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua adalah hembusan roh. Hembusan angin, hembusan roh. Kita lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ada hembusan, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali, bangkit kembali. Hembusan ini adalah hembusan roh. Firman Tuhan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Haleluya. Nafas. Nafas itu adalah mengenai roh Allah. Itu ada ayat yang menyatakan tentang ini. Ayat itu adalah Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah dan nafas Allah yang membuat aku, yang menciptakan aku. Ayub 33 ayat yang keempat. Firman Tuhan, roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa, roh Allah yang membuat aku. Itu yang menjadi faktor yang menyebabkan tulang-tulang kering, tulang-tulang yang mati ini dapat hidup kembali, dapat bersatu kembali, dapat berwadah kembali dalam satu badan, satu tubuh. Oleh karena ada firman dan ada roh Allah. Haleluya. Gereja juga demikian, saya dan saudara demikian. Dengan kuasa firman kita akan menjadi jemaat yang bersatu. Berapa banyak pun kita sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak yang kecil sampai orang-orang dewasa, kita akan menjadi satu badan, satu tubuh yang kuat. Karena ada firman yang memampukan kita untuk bersatu. Ada firman yang memampukan kita untuk nyambung satu sama lain. Ada satu ayat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saudara tentu tahu ayat ini. Ketika manusia sudah diciptakan dari tanah, masih dalam bentuk patung tanah. Lalu Tuhan Allah hembuskan nafas hidupnya ke lubang hidung daripada patung tanah itu. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang bisa bergerak, yang bisa berjalan, bisa berbicara, bisa memegang dan lain sebagainya. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya.
Jadi Tuhan yang membentuk manusia itu dari debu tanah. Lalu setelah itu barulah dia hembuskan nafasnya. Nafas Allah itu tentu saja adalah roh Allah sendiri. Haleluya. Amin. Itu yang dia hembuskan kepada patung tanah tadi. Jadi kalau tidak ada roh Allah, orang Kristen tidak bedanya dengan patung tanah tapi bisa berjalan. Bisa bicara, tapi yang bicara itu patung tanah. Saya dan saudara adalah patung tanah tanpa roh Allah. Tapi dengan kuasa roh Allah, hidup kita, meskipun kita adalah manusia biasa, tetapi kita akan dapat menyatakan, mengatakan, dan melakukan, bahkan mengalami perkara-perkara yang sangat ajaib, sangat besar dari Allah. Haleluya. Yang tidak mungkin untuk kita menjadi mungkin. Seperti patung tanah tadi. Tidak mungkin bicara. Tetapi oleh karena nafas Allah sudah dihembuskan, maka dia bisa bicara. Amin. Demikian juga kita. Kita manusia yang tidak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau nafas Allah, roh Allah sudah masuk dalam hidup kita. Kita bisa bicara. Kita bisa melayani. Kita bisa berbuat. Kita bisa mengalami keajaiban Tuhan. Haleluya. Ada ayat lagi mengenai hembusan tadi. Itu dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Tuhan yang baru bangkit dari antara orang mati. Lalu datang kepada murid-murid yang sedang ketakutan dalam satu ruangan yang mereka sengaja tutup semua supaya tidak ketahuan oleh orang-orang Yahudi. Mereka takut juga pada masa itu. Yohanes 20 ayat 22. Firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ketika kita kembali ke Yeskel 37 tadi, ayat yang ke-9, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Apa yang berhembus? Nafas Allah, roh Allah. Amen. Roh Kudus itu ya berhembus kepada orang pada tulang-tulang yang mati ini sehingga mereka hidup kembali. Satu sama lain akhirnya mewadah lagi, menyatu lagi. Menjadi sambung menyambung. Haleluya. Itu karena roh Allah. Karena nafas Allah. Nafas Allah itu adalah kehidupan Allah. Karena nafas itu dalam bahasa Ibrani adalah nefes. Artinya jiwanya Allah. Jiwanya Allah. Nefes itu adalah jiwanya Allah. Itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi itu yang dihembuskan. Jiwanya Allah dihembuskan dalam patung tanah tadi. Sehingga patung tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Yang bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa memegang, dan bisa melakukan banyak hal. Karena ada roh Allah. Bukan kuat gagah kita bisa melakukan sesuatu. Hanya karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Itu. Haleluya. Nah, sudah dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi adalah keadaan kondisi real daripada umat Israel. Sehingga perlu untuk kebangkitan. Perlu untuk dibangkitkan. Keadaan real mereka, gambar diri mereka, tulang-tulang orang yang kering, berarti tulang-tulang orang mati. Disebutkan dalam ayat yang lain dalam ayat 10 dan 11, orang-orang yang terbunuh. Terbunuh berarti orang yang sudah dibunuh, sudah mati. Terbunuh karena apa? Itu karena dosa. Karena perbuatan jahat manusia. Mereka menjadi mati dan terbunuh. Dan akhirnya tinggal tulang-tulang kering yang berjalan. Tetapi setelah dibangkitkan, bagaimana gambar diri mereka? Gambar diri yang tadinya tulang-tulang yang kering sudah tidak ada lagi. Apa gambar diri mereka sesudah mereka dihidupkan kembali? Kita lihat dalam ayat yang ke-10. Yeskel pasal 37 ayat yang ke-10. Gambar diri mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Ini gambar diri yang kedua. Gambar diri yang pertama adalah tulang-tulang yang berserakan, yang
tidak bersatu-satu sama lain. Tulang-tulang mati. Itu gambar diri yang pertama sebelum mereka mengalami kebangkitan. Tapi gambar diri yang kedua, ayat 10 adalah mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar, sangat berbeda, bertolak belakang. Gambar diri pertama dengan gambar diri kedua. Tetapi faktor yang membuat mereka bisa dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dipulihkan kembali, itu sudah saya sebut tadi ada dua hal. Pertama adalah firman Allah. Saudaraku yang kekasih, firman tetap hidup dan berkuasa sampai hari ini dalam hidup kita. Haleluya. Firman Allah berkuasa. Berkuasa. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah berkuasa. Firman Allah berkuasa. Bahkan disebutkan lebih tajam dari pedang bermata dua yang menembus sampai ke dalam jiwa manusia. Itulah kuasa. Firman Allah ada kuasa. Haleluya. Kalau orang percaya kepada firman, akan ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan orang yang mempercayai firman Allah. Tapi kalau orang tidak mempercayai firman Allah, itu lain soal. Dia akan mengalami malapetaka. Seperti perwira Raja Aram yang dalam dua Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2. Elisa mengatakan besok akan terjadi suatu berkat yang melimpah di mana harga makanan menjadi harga yang sangat murah. Itu kata Elisa, hamba Tuhan. Dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata si perwira raja ini, dia katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap atau jendela-jendela di langit, mana mungkin itu terjadi? Mana mungkin? Bagaimana mungkin itu terjadi? Lalu akhirnya Elisa kesal mendengar